Shalom, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Setiap kali kita bertemu di dalam program Bible Study ini, ada satu pengharapan yang kita dapatkan dari Tuhan. Apa itu? Yaitu kita mendapatkan berkat-berkat pengertian akan firman Allah. Kita selalu mendapatkan hal-hal yang menurut dunia itu rahasia. Tapi bagi kita dibukakan dengan sejelas-jelasnya oleh Tuhan. Nah saudara, 2 pasal terakhir di dalam kitab Imamat ini akan menunjukkan bagaimana Tuhan sangat serius dengan apa yang ditetapkan sejak Imamat pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ke-25. Allah betul-betul serius supaya umat Allah melakukan apa yang diperintahkan. Nah, buah dari ketaatan akan menghasilkan perkenanan dan berkat. Sementara buah ketidaktaatan akan menghasilkan hukuman atau kutuk. Nah, khusus hari ini kita akan belajar tentang apa itu yang mendatangkan berkat dan apa yang mendatangkan kutuk dari Imamat pasal yang ke-26 ini. Namun sebelumnya mari kita minta Tuhan menerangi hati kita. Kita minta hadirat Allah ada di tengah-tengah kita. Supaya kita tidak meleset, mengartikan, membuat kita mengerti akan firman Allah ini. Kita hampiri Dia. Kita sembah Dia dalam roh dan kebenaran itu. Kita rendahkan hati kita di hadapan-Nya. Supaya Dia menyatakan kemuliaan-Nya buat kita semua. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang kami rindukan. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang kami nanti-nantikan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kemuliaan-Mu nyata bagi kami ya Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan
kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan yang kami rindukan, yang kami nanti-nantikan, sebab kami bersuka tinggal di hadirat-Mu, ya Bapa. Iralaraba yaralaraba laraba laraba. Iralaraba yaralaraba laraba 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 ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Amin, amin, amin. Bahkan masa depan kami pun sudah dirancang Tuhan. Bahkan masa depan kami pun sudah ada, tertulis dalam kitab-kitab-Mu ya Tuhan. Itulah sebabnya, mengapa kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang selalu memperhatikan setiap detil kebutuhan anak-anaknya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Bagaimana kami akan meninggalkan Engkau? Bagaimana kami akan berpaling daripada-Mu? Kalau setiap waktu, setiap saat, Engkau selalu mencurahkan berkat-berkat-Mu untuk kami. Oleh sebab itu Bapa, kami selalu berikrar akan selalu memuji, menyembah, tinggal dan percaya penuh kepada pemeliharaan-Mu, Allah yang sempurna itu. Dan sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, kami mau menyediakan hati kami sebagai ladang yang subur bagi benih firman Tuhan. Dan kami buka telinga kami lebar-lebar untuk mendengarkan sabda-Mu. Supaya kami disebut sebagai umat yang berkenan kepada Tuhan. Sebab mengerti dan melakukan setiap perintah-perintah-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semuanya. Di dalam nama Yesus. Mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Saudara, 2 pasal terakhir, yaitu pasal 26 dan 27 dari kitab Imamat, akan kita mengerti kalau kita sudah belajar di pasal 1 sampai 25. Nah, oleh sebab itu, 2 pertemuan terakhir ini yang nanti akan dilanjutkan dengan kitab Bilangan ya saudara. Kita akan belajar. Inilah kesimpulan dari seluruh isi kitab Imamat. Tuhan menjanjikan akan memberikan berkat kepada umat Allah yang setia melakukan seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Tapi sebaliknya, Tuhan akan menjatuhkan kutuk atau hukuman bagi mereka yang tidak mengindahkan firman Tuhan. Apalagi mengecewakan Tuhan dengan tidak melakukan semua apa yang disuruh Tuhan untuk dilakukan. Nah, oleh sebab itu, pembelajaran kita hari ini tentang berkat dan kutuk. Imamat 26. Sebelum kita baca saudara, saya ingin sedikit gambarkan tentang pola atau pembagian dari kitab Imamat pasal 26 ini. Kalau saudara baca dan selidiki, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13, ya, itu mengemukakan tentang berkat-berkat karena ketaatan. Jadi intinya, yang taat dapat berkat. Ini pasal 26 ayat 1 sampai dengan 13. Sementara ayat 14 sampai 39 ini mengemukakan hukuman akan terjadi, kutuk akan terjadi kepada mereka yang tidak taat atas perintah Tuhan yang sudah disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel lewat Musa. Ini ayat 14 sampai 39. Sementara ayat 40 sampai 45 itu berbicara tentang
Tuhan menjanjikan pengampunan bagi yang bertobat. Saudara bisa lihat bagaimana Allah memberikan kesempatan. Firman sudah aku berikan. Hukum-hukum sudah aku berikan sejak dari Gunung Sinai sampai pembuatan kemah suci. Runtut, rapi, tersusun. Kalau engkau taat melakukannya, berkat tersedia. Dan kamu miliki. Tapi kalau engkau tidak taat, kutuk atau hukuman menimpa. Tapi Tuhan kasih kesempatan. Kalau engkau sadar engkau berbuat salah dan berdosa dengan tidak menaati hukum perintah Allah ini, aku berikan kesempatan bagi kamu yang menyesali dosa-dosa dan bertobat meninggalkan jalan-jalan yang jahat, lalu berbalik kepada Tuhan. Oh, luar biasa saudara. Allah kita yang luar biasa, yang penuh dengan kasih itu, memberikan kesempatan buat kita semuanya. Kalau kita lalai, ya, kita diberi kesempatan untuk bertobat dan menerima berkat-berkat yang dijanjikannya kembali. Nah, mari kita mulai. Saya akan bacakan ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Ini bagian dari berkat jika kita taat. Pernyataan pertama Tuhan. Janganlah kamu membuat berhala bagimu. Tuh, langsung dibuka saudara. Kenapa Allah membuka dengan janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung-patung atau tugu berhala. Janganlah kamu mendirikan bagimu juga batu berukir. Janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Semua hukum dimulai dari tidak boleh ada ilah lain. Tidak boleh ada sesembahan yang lain. Tidak boleh orang Israel menyembah selain Allah yang berfirman kepada mereka atas perintahnya lewat Musa untuk dilakukan. Jadi kepada Allah yang benar ini, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang pada generasi kita ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Hanya dialah yang harus kita sembah. Itu pembukaannya. Sebab apa saudara? Allah sedang memberikan sebuah pilihan kepada bangsa Israel. Kamu tahu ya, hanya aku yang disembah, kata Tuhan. Hanya aku satu-satunya Allahmu. Hanya aku satu-satunya Tuhan yang akan memimpin engkau. Jadi, tidak boleh ada ilah lain. Berupa patung, berupa barang batu-batu yang berukir, ya, seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa kafir lainnya. Tidak boleh ada di tengah-tengah bangsa Israel. Lalu ayat 2, saudara. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku, akulah Tuhan. Selain menyatakan dirinya sebagai Allah satu-satunya bagi bangsa Israel, orang-orang Israel juga harus menghormati setiap hari-hari penting yang Tuhan tetapkan. Seperti yang kita pelajari tentang hari Sabat, Pentakosta, hari pendamaian, hari Paskah, itu harus dihormati dan dirayakan. Ini ketetapan. Setelah itu, Tuhan memberikan pilihan. Jikalau kamu hidup, ayat 3 tuh, menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, ya, maka ayat 4. Ayat 4 sampai dengan ayat 13 ini hasil dari ketaatan. Akan diberkati berlimpah-limpah. Akan disertai Tuhan. Akan dilindungi Tuhan. Akan dilepaskan dari segala penderitaan. Kalau kita menuruti ketetapan dan hidup berpegang pada perintah
serta melakukannya. Saya kira jelas ya saudara. Mengapa Allah menurunkan berkat buat kita? Karena Allah dengan jelas sekali menyatakan, ikuti perintahku, peliharalah hari-hari besar, rayakan dan peringati itu, dan lakukan semua perintahku. Maka berkat yang tersedia akan dicurahkan kepadamu. Ini saudara. Semua apa yang dijanjikan Allah di dalam berkatnya itu dilimpahkan kepada mereka yang taat melakukan perintah Tuhan. Yang kedua, ini konsekuensi yang kedua. Kutuk sekarang. Tadi berkat ya, sekarang kutuk. Ayat 14, dimulai dengan perkataan seperti ini. Tetapi, jika kamu tidak mendengarkan daku, dan tidak melakukan segala perintah itu, jikalau kamu menolak ketetapanku, dan hatimu muak mendengarkan perkataanku. Wow, sudah perhatikan nih. Kalau kita udah mulai bosen, ya, gak bergairah, muak terhadap firman Allah, ya. Kalau muak mendengarkan peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku, dan kamu mengingkari perjanjianku, maka ada kalimat akibat. Ada kata penyambung akibat dari apa yang tidak dilakukan. Maka aku pun akan berbuat begini kepadamu. Nah, ini isinya apa saudara? Hukuman dan kutuk. Saudara bisa lihat itu. Allah memberikan tawaran. Salah satunya sifat Allah yang saya kagumi saudara, itu memberikan pilihan kepada kita. Free will, kehendak bebas. Seperti ketika Allah memberikan free will kepada Adam dan Hawa. Untuk hidup taat dengan tidak makan buah terlarang, yaitu pengetahuan yang baik dan yang jahat. Demikianlah Tuhan memberikan pilihan kepada kita. Kalau engkau taat setia kepadaku atas perintahku dan melakukan dengan setia, maka berkat akan aku berikan. Namun, atau tetapi, jikalau kamu tidak taat dan setia, tidak mendengarkan akan firmanku, muak terhadap ketetapan dan hukumku, maka kutuk, hukuman akan menimpa kita. Luar biasa saudara. Dengan jelasnya Allah membimbing umatnya, memberikan tuntunan kepada umatnya. Tuhan pengen kita menaati setiap perintahnya. Tuhan rindu anak-anaknya, senang akan titah-titahnya. Tuhan mau kita semuanya hidup di dalam jalur-jalur hukumnya Allah. Sedemikian Allah memagari kita. Seperti Allah memagari bangsa Israel. Supaya kita hidup benar di hadapannya. Sebab dalam hidup benar itu ada janji berkat yang akan dicurahkan. Namun manusia saudara, bukan hanya bangsa Israel pada waktu itu. Sampai dengan kita, generasi kita sekarang ini. Banyak sekali orang-orang yang sudah menjadi anak-anak Tuhan. Tapi tidak pernah melakukan apa yang Tuhan firmankan. Akhirnya apa? Ya kutuk yang didapatkan. Kutuk yang didapatkan. Kalau kita pikir-pikir ya saudara. Mengapa sampai Allah sedemikian memperhatikan umatnya? Saya itu punya sebuah kesimpulan begini saudara. Sekalipun dunia ini tidak ada satupun manusia yang percaya dan menyembah kepada Allah, dia tetap Allah. Dia bisa saja nggak memedulikan manusia. Dia bisa saja tidak memikirkan keselamatan manusia. Dia bebas untuk menentukan pilihannya, keputusannya. Wong dia Allah. Jadi saya katakan, sekalipun tidak ada satupun manusia di dunia ini yang menyembah dia tetap Allah. Sekalipun tidak ada satu manusia pun yang taat kepada hukum-hukumnya, dia tetap Allah. Bagi Tuhan, itu bukan sesuatu yang penting sebenarnya.
Tetapi kalau dia memagari umatnya, memagari kita semuanya dengan kasih setianya, karena Tuhan rindu membagi kemuliaan buat kita. Tuhan rindu membagi kehidupan kekal buat kita. Seperti doa Yesus di dalam Yohanes 17. Dia rindu supaya di mana Yesus dan Bapa ada, disitulah umatnya ada. Makanya Tuhan memberikan sebuah pilihan. Nak, anak-anakku, umat pilihanku, bangsa pilihanku, umat Israel, pilihlah ini ya, supaya kamu dapat berkat. Jangan pilih ini ya, supaya kamu tidak dikutuk. Sedemikian Allah memperhatikan dan memikirkan kehidupan kita. Supaya kita mendapatkan kehidupan kekal. Supaya kemuliaannya juga dibagikan buat kita semuanya. Supaya semua janji berkat yang berkaitan erat dengan perjanjian pada waktu di Sinai dilimpahkan bagi bangsa Israel. Dan berkat itu adalah konsekuensi hidup yang sesuai dengan kekudusan Allah. Sehingga akibatnya Allah akan memberkati, menyertai, memagari bangsa pilihan Tuhan itu. Namun, kalau mereka berbuat jahat dan berdosa, dengan tidak melakukan segala apa yang Allah perintahkan, dengan menyembah ilah lain, ya, menyembah berhala-berhala, hidup tidak mapan seperti apa yang Tuhan inginkan. Artinya tidak mapan itu hidupnya sesuai dengan bangsa lain, seperti bangsa kafir. Melakukan berbagai pelanggaran dosa-dosa yang lainnya, maka konsekuensi yang dahsyat akan terjadi. Berkatnya dahsyat, tapi konsekuensinya kutuk juga dahsyat, saudara. Sama-sama dahsyat ini. Saudara bayangkan itu. Kalau kita taat setia, berkatnya dahsyat. Sampai Paulus bilang begini, apa yang belum pernah engkau pikirkan, apa yang belum pernah timbul dalam hatimu, semua disediakan bagimu. Itu artinya kalau kita taat, berkat dahsyat menanti kita. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak melakukan firman Allah, hukuman yang dahsyat, kutuk yang dahsyat juga disampaikan. Diuraikan pasal 14 sampai 39 ini. Saya kalau baca ini, wow, dahsyat sekali murka Allah. Tapi kalau saya baca di ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-13, wow, dahsyat sekali berkat Tuhan. Tuhan minta kita pilih berkat yang dahsyat itu daripada kutuk yang dahsyat. Nah, seperti yang saya katakan tadi, saudara, di ayat yang ke-40 sampai di ayat yang ke-46 berisi tentang apa? Kesempatan. Kalau ada orang yang berdosa, kalau ada orang yang melanggar titah Tuhan, Tuhan berikan kesempatan supaya mereka bertobat dan kembali dari jalan-jalan yang jahat, lalu menerima berkat yang dijanjikan Tuhan. Pada posisi apa, saudara? Apakah pada posisi akan mendatangkan berkat? Atau pada posisi sedang dalam keadaan sedang akan dikutuk Tuhan? Sadari, kalau saudara pada posisi sedang dalam keadaan diberkati Tuhan, dalam posisi mau diberikan berkat yang melimpah, yang dahsyat itu, pertahankan iman saudara. Pertahankan kerinduan saudara untuk datang kepada Tuhan. Haus akan firman-Nya, seperti pada hari ini kita mengupas firman dalam Bible Study ini. Itu pada posisi kita sedang menantikan janji berkat buat kita semuanya. Pertahankan, tingkatkan mutu kehidupan kita. Tapi sebaliknya, kalau saudara sedang dalam keadaan akan dikutuk Tuhan, sadar bahwa kita berbuat salah, jangan nekat, saudara. Jangan lanjutkan. Masih ada pintu rahmat buat kita. Masih ada pintu pemulihan tersedia buat kita. Kembali. Kalau engkau sadar sekarang saudara sedang menyembah ilah-ilah lain, saudara mulai suam-suam kuku,
Saudara sudah mulai tidak menikmati firman Allah lagi. Saudara segan untuk beribadah. Bahkan saudara malas mendengarkan petuah-petuah firman Allah. Kembali kepada kasih mula-mula. Kembali kepada aturan Allah. Kembali kepada hukum-hukum Allah. Supaya nanti keadaan saudara dipulihkan Tuhan. Pilihlah berkat dan jangan kutuk. Supaya kita di dunia ini diberkati Tuhan. Dan di surga nanti kita menikmati kemuliaan yang Tuhan janjikan. Saya tutup dengan satu ayat di ayat yang ke-46, saudara. Imamat 26 ayat 46. Dikatakan seperti ini. Itulah ketetapan dan peraturan-peraturan serta hukum-hukum yang diberikan Tuhan. Berlaku di antara Dia dengan orang Israel di Gunung Sinai dengan perantaraan Musa. Saudara tahu sekarang, mengapa Musa harus naik ke Gunung Sinai? Beberapa kali dia naik ke Gunung Sinai untuk mendapatkan hukum-hukumnya Allah dan diberikan kepada bangsa Israel. Supaya apa? Supaya umat Allah Israel mengerti. Inilah ketetapan Allah. Inilah peraturan-peraturan Allah. Dan inilah hukum yang diberikan Tuhan. Berlaku bagi mereka. Dan sekarang ini berlaku bagi saudara dan saya. Inilah hubungan antara Tuhan dengan umat perjanjian. Inilah hubungan antara Tuhan dengan orang yang dikasihinya. Sebab orang yang dikasihinya selalu mengasihi Tuhan dengan cara melakukan dengan tepat apa yang Tuhan perintahkan. Pertemuan terakhir nanti kita akan membahas tentang kitab Imamat pasal yang 27. Namun sebelumnya kita diberikan Tuhan. Pilihlah berkat, jangan kutuk, supaya kita mendapatkan anugerah dari Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran pada malam hari ini. Kami percaya apa yang tertulis dalam firman Allah itu hidup, itu benar adanya. Ya dan amin. Setiap perkataan, setiap apa yang diucapkan Tuhan pada waktu itu kepada Musa di Gunung Sinai diberikan kepada bangsa Israel. Sampai dengan generasi kami ini, firman tetap berlaku. Prinsip firman tetap berlaku. Dan akibat dari melakukan dan percaya kepada firman Allah, Allah menyediakan berkat. Namun sebaliknya, kalau mereka atau kami tidak taat dan setia, maka kutuk yang akan terjadi dalam hidup kami. Puji Tuhan, kami diingatkan pada hari ini supaya kami memilih berkat. Tuhan menyediakan kesempatan buat kami kalau kami sadar kalau kami tidak cinta Tuhan lagi. Kami tidak mengasihi Tuhan lagi. Kami tidak mengasihi dan mencintai firman Tuhan lagi. Tuhan sediakan kesempatan untuk kami bertobat. Kami ambil itu ya Tuhan. Kami ambil itu. Supaya kami lebih lagi dekat kepada Tuhan dan mencintai Engkau. Dengan demikian, semua perjanjian Allah, semua berkat yang disediakan, dicurahkan buat kami semuanya. Inilah keuntungan kami mengerti firman Allah lewat kitab Imamat yang kadang kami sepelekan, yang kadang kami kesampingkan. Tapi hari ini kami mengerti, siapa yang taat diberkati, dan siapa yang tidak taat dikutuk Tuhan. Namun ada kesempatan bagi yang bertobat akan dipulihkan Tuhan. Berkati anak-anakmu, berkati keluarga demi keluarga, berkati mereka yang join di Bible Study CK7 ini, mereka yang mencintai setiap firman Allah, pasti diberkati Tuhan. Bukan hanya mencintai dan gemar, tetapi juga melakukan. Setia melakukan, maka engkau akan diberkati Tuhan. Berkati setiap anak-anakmu.
para pelayan-pelayan Tuhan. Berkati gerejamu, khususnya CK7 ini ya Tuhan, yang menyediakan fasilitas Bible Study ini. Luar biasa Engkau memberkati gerejamu. Berkati penggembalaan, dari Bapak Gembala sampai dengan wakil-wakilnya, kami semuanya diberkati Tuhan. Dan sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput kita semuanya. Dibawa masuk dalam perjamuan kawinan domba, menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.